Indonesia. Keindahan alamnya melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Keindahan lautnya mampu menghipnotis mata wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Mereka berbondong-bondong datang hanya untuk melihat keindahan laut Indonesia. Ikan-ikan dan terumbu karang warna-warni saling menghiasi, menyatu menghasilkan lukisan yang indah karya Tuhan. Di mata internasional, keindahan laut Indonesia sudah terakui dan tidak tertandingi. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki 17 bagian, di mana salah satunya ialah SDGs ke-14, yaitu mengenai menjaga ekosistem laut, yang bertujuan untuk mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pengembangan berkelanjutan. Program-program yang telah ditentukan dalam SDGs menjaga ekosistem laut ini ialah: yang pertama, mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa-sisa barang laut dan polusi bahan makanan. Yang kedua ialah mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan. Lalu yang ketiga ialah meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut. Keempat ialah meregulasi panen pengambilan ikan secara berlebihan. Kelima ialah mengkonservasi setidaknya 10% dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum-hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Keenam ialah melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih. Lalu ketujuh ialah meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan dan budidaya pariwisata. Masalah yang ada di laut saat ini adalah banyaknya sampah plastik yang ada di laut. Pemerintah menargetkan pada tahun 2040 pesisir dan laut Indonesia bisa terbebas dari sampah plastik yang membahayakan lingkungan sekitar. Sebanyak 400 juta ton plastik dihasilkan dunia setiap tahunnya untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai bahan pembungkus karena sifatnya ringan dan fungsional. Demikian dikutip dari laporan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum berjudul White Paper on Plastic Circular Economy and Global Trade terbitan Juli 2020. Sayangnya, sebagian besar plastik tersebut berakhir sebagai sampah dan berpotensi merusak lingkungan termasuk di perairan. Selain sampah plastik, permasalahan yang timbul adalah penangkapan ikan secara ilegal. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Muhammad Abdi Suufan mengatakan praktik penangkapan ikan ilegal masih menjadi ancaman bagi kelestarian sumber daya laut Indonesia. Lantaran hingga saat ini masih ada kapal-kapal asing ilegal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan di Indonesia. Tercatat sepanjang Januari 2021, aparat berwenang berhasil menangkap 9 kapal ikan yang melakukan kegiatan ilegal, unreported and unregulated atau IUU fishing di wilayah laut Indonesia, kata Abdi dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Minggu 31 Januari. Diketahui, Badan Keamanan Laut, Bakamla Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan TNI AL berhasil menangkap 8 kapal asing dan 1 kapal lokal yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Mayoritas kapal-kapal ini ditangkap di Selat Malaka saat melakukan kegiatannya secara ilegal. 7 kapal berbendera Malaysia dan 1 kapal berbendera Taiwan tertangkap di Laut Natuna. Sementara itu, 1 kapal berbendera Indonesia ditangkap karena menggunakan alat penangkapan ikan atau API jenis trawl. Katanya, dari penangkapan 9 kapal ilegal ini, sekitar 40 orang awak kapal berhasil diamankan. Selain itu, pihak
pihak berwenang juga berhasil mengamankan barang bukti berupa hasil tangkapan ikan mencapai 23 ton. Untuk mengatasi sampah laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengambil sejumlah langkah strategis, diantaranya ialah pemerintah menetapkan 5 strategi penanganan sampah laut yang akan diterapkan dalam rencana aksi nasional. 5 strategi itu ialah: yang pertama, Gerakan Nasional Peduli Sampah Laut. Gerakan ini dilakukan oleh pendidikan bagi aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, dan pendidik. Dalam aksi ini, KLHK sudah menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengolahan sampah terpadu. Lalu yang kedua ialah pengendalian sampah. Pada aksi ini, KLHK sudah membentuk peraturan pemerintah tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang saat ini sedang dalam tahap pengundangan. Lalu yang ketiga ialah pengelolaan sampah plastik. Beberapa aksi yang sudah dan sedang dilakukan KLHK antara lain ialah penyusunan draft peraturan pengelolaan sampah mulai dari reception facility sampai dengan pengangkutan, support sarana dan prasarana di Labuan Bajo, Karimun Jawa, dan Larantuka. Lalu yang keempat adalah diversifikasi skema pendanaan. Aksi yang keempat adalah diversifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Lalu yang kelima ialah memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Sebagai mahasiswa, kita harus meningkatkan kesadaran untuk menjaga keindahan perairan di Indonesia dari sampah, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Mahasiswa juga harus senantiasa mendukung program pemerintah demi menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi masalah penangkapan ikan secara ilegal, pada siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa Indonesia bisa melakukan 4 langkah untuk mengatasi kasus illegal fishing oleh Vietnam. Yang pertama ialah memperkuat sektor perikanan di Natuna. Lalu yang kedua ialah menjajaki peluang kerjasama dengan pelaku usaha di Vietnam. Yang ketiga ialah pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat penjagaan di perairan Natuna Utara. Lalu yang terakhir ialah adanya percepatan negosiasi terkait zona ekonomi eksklusif atau ZEE kedua negara.